inilah cerita asal-usul Reog Ponorogo. Putriku, Iya, Ayah. sampai kapan kau akan menolak setiap pangeran yang datang melamarmu? Iya, putriku, sudah banyak pangeran yang ingin melamarmu, tapi mengapa selalu kau tolak? Ayahanda, Ibunda, sebenarnya hamba belum berkeinginan untuk menikah. Namun jika Ayahanda dan Ibunda sangat mengharapkan, baiklah. Namun hamba minta syarat, calon suami hamba harus bisa memenuhi keinginan hamba. Kalau ayah boleh tahu, apa keinginanmu, nak? Bolehkah putrimu ini bersemedi selama 3 hari untuk menentukan syarat apa yang cocok untuk calon suami hamba? Hamba ingin meminta petunjuk para dewa. Setelah itu, hamba akan menghadap ayahanda untuk menyampaikan keinginan hamba. Baiklah, nak. Jika itu keinginanmu, ayah akan kabulkan. Kamu bisa bersemedi untuk menentukan syaratmu. Terima kasih, ayah. Demikianlah 3 hari 3 malam Dewi Songgolangit bersemedi. Pada hari keempat, ia menghadap ayahandanya. Ayahanda, hamba sudah menentukan syarat apa yang cocok untuk calon suami hamba. Oh ya? Coba, nak, kamu ajukan syaratmu itu. Calon suami hamba harus mampu menghadirkan suatu tontonan yang menarik, tontonan atau keramaian yang belum pernah ada sebelumnya, semacam tarian yang diiringi tabuhan gamelan, dilengkapi dengan barisan kuda, nantinya akan dijadikan iringan pekantin. Terakhir harus dapat menghadirkan binatang berkepala 2. Apakah syaratmu itu tidak akan menyulitkan calon suamimu? Tidak, Ibu. Syarat ini adalah salah satu pilihan dewa, jadi hamba tidak akan salah pilih. Baiklah, nak. Jika persyaratanmu itu sudah bulat, ayah tidak bisa bilang apa-apa. Semoga calon suamimu nanti bisa menuntunmu. Iya, Ayah, Ibu. Pati, kemarilah. Ada apa, Baginda? Tolong sampaikan kepada seluruh kerajaan dan rakyat-rakyat yang ada di Nusantara bahwa akan ada sayembara untuk mencarikan calon suami untuk putriku Dewi Songgolangit. Baiklah, Baginda, titahmu akan hamba laksanakan. Syarat dari Dewi Songgolangit pun diumumkan. Semua bangsawan yang semula senang karena mendengar Dewi Songgolangit mencari jodoh, kini berubah haluan.
Banyak para bangsawan yang mundur karena syarat dari Dewi Songgolangit yang menyusahkan. Hingga akhirnya tersisa dua raja, yaitu Raja Singobarong dari Kerajaan Lodaya dan Raja Siklono Sewandono dari Kerajaan Wengker. Maaf Baginda, hamba ingin menyampaikan sesuatu yang berhubungan dengan sayembara Baginda Putri. Berita apa yang ingin kau sampaikan? Raja-raja dan pangeran-pangeran yang sebelumnya ingin melamar Tuan Putri, mereka semua mengundurkan diri karena persyaratan yang diajukan terlalu berat. Apa? Namun, ada dua pangeran yang ingin melamar Tuan Putri, tetapi pangeran ini memiliki sifat yang menurut saya kurang cocok dengan Putri. Siapa mereka dan bagaimana sifat mereka? Yang pertama Raja Singabarong dan yang kedua Raja Kelana Sewandono. Raja Singabarong ini memiliki sifat watak yang buas dan kejam. Ia memiliki kepala berbentuk kepala harimau, sedangkan Raja Kelana Sewandono ini berparas tampan namun suka mencubui anak laki-laki. Apa? Tidak mungkin. Putriku tidak akan menikah dengan salah satu dari mereka. Sekarang panggilkan Dewi Songgolangit. Suruh dia menemuiku sekarang juga. Baik Baginda, titahmu akan hamba laksanakan. Permisi Putri, Putri diutus menemui Baginda sekarang juga. Ada apa ya Anda memanggilku? Baiklah, aku akan ke sana. Maaf ayah, ada masalah apa hingga putrimu ini engkau panggil ke sini? Apakah engkau tidak mau merubah syaratmu untuk calon suamimu itu, nak? Tidak ayah, apa ayah meragukan syaratku ini? Tidak, nak. Ayahmu ini tidak meragukan syaratmu. Tetapi ayah telah mendengar beberapa bangsawan yang ingin mempersuntingmu. Dan orang-orang itu tidak cocok untukmu. Hamba tidak ingin merubah syarat hamba. Jika hamba merubah syarat hamba, maka hamba bukan seorang bangsawan. Seorang bangsawan tetap pada pendiriannya, ayah. Tetapi pangeran ini tidak baik untukmu, nak. Terima kasih atas perhatianmu, ayah. Tetapi hamba tetap pada pendirian hamba. Baiklah, nak. Jika itu pilihan terakhirmu, semoga kelak engkau mempunyai suami yang cocok untukmu. Di daerah lain, Raja Singobarong telah memerintahkan para adinya untuk mencarikan kuda-kuda kembar, mengerahkan para seniman dan seniwatinya menciptakan tontonan yang menarik, dan mendapatkan seekor binatang berkepala dua. Pati, sekarang kamu cari seniman dan seniwati yang dapat menciptakan tontonan yang menarik. Dan cari seekor binatang yang berkepala dua, sekarang juga. Baiklah Baginda, titahmu akan segera hamba laksanakan. Namun pekerjaan itu ternyata tidak mudah. Kuda kembar sudah dapat dikumpulkan. Namun tontonan dengan kreasi baru belum tercipta. Demikian pula binatang berkepala dua belum didapatkannya. Maaf Baginda, kuda-kuda kembarnya sudah siap, tetapi ada yang kurang. Apa yang kurang? Katakan sekarang. Maaf Baginda,
Untuk hewan berkepala duanya hamba tidak mampu mencari, karena sangat sulit untuk mencari hewan tersebut. Patih bodoh, saya tidak mau tahu bagaimana cara kamu dan dayang-dayang mendapatkan hewan itu. Saya tidak mau melihat wajahmu jika kalau belum mendapatkan hewan itu. Baiklah, Baginda. Patih Iderkolo pun mencari hewan berkepala dua tersebut. Hingga akhirnya Patih Iderkolo berencana untuk memata-matai Raja Klono Sewandana. Baiklah, Dayang. Untuk kali ini kita akan pergi ke Kerajaan Wengker. Di sana kita akan mencuri ide mereka. Kita akan menyamar sebagai pedagang. Mengapa kita harus menyamar? Kita tidak perlu menyamar untuk mengambil ide dari Raja Klono Sewandana. Iya, betul kata Dayang. Kita hanya perlu menculik seniman yang membuat ide itu dan kita akan mengetahuinya. Tidak segampang itu kita mencuri ide. Keamanan di kerajaan ini sangat ketat. Jika kita tidak waspada, maka kita akan diserang. Maka dari itu kita menyamar sebagai pedagang. Setelah 3 hari, Patih Iderkolo dan dayang-dayangnya melakukan penyelidikan di Kerajaan Wengker. Mereka kembali ke Kerajaan Lodaya. Ampun Baginda, kiranya si Klono Sewandana hampir berhasil mewujudkan permintaan Dewi Songgolangit. Apa? Persiapan apa saja yang mereka lakukan? Hamba lihat lebih dari 100 ekor kuda kembar telah dikumpulkan. Mereka juga telah menyiapkan tontonan yang menarik, yang sangat menakjubkan. Wah, cilaka. Kalau begitu sebentar lagi dia mendapat merebut Dewi Songgolangit sebagai istrinya. Iya Baginda. Lalu bagaimana dengan binatang berkepala dua? Apa juga sudah mereka siapkan? Hanya binatang itulah yang belum mereka siapkan. Tapi nampaknya sebentar lagi mereka dapat menemukannya. Patih Indrakala, mulai hari ini siapkan prajurit pilihan dan senjata lengkap. Setiap saat mereka harus diperintah menyerbu Bandar Angin. Sebelum itu kau pergilah cari jalan tahu yang akan mereka lewati menuju Kediri. Kita akan menyerang dan merampas usaha mereka di perjalanan. Siap Baginda. Lalu Patih Iderkolo menyiapkan pasukan untuk menyerang Kerajaan Wengker. Dayang-dayang kemarilah. Iya, ada apa Patih? Kita ditugaskan untuk menyerang Kerajaan Wengker di perjalanan mereka menuju Kerajaan Kediri. Apa? Mengapa para dayang? Mengapa bukan prajurit saja? Dikarenakan kita tidak mempunyai prajurit, maka kalian yang akan berperang. Prajurit kita kemana, Patih? Prajurit kita sedang pulang kampung. Tapi Patih, Sudah, jangan banyak bicara. Karena kalian belum bisa memegang pedang, maka sekarang kita harus latihan dulu. baiklah Patih. Setelah berlatih, 3 di antara kalian pergi ke Bandar Angin untuk menyelidiki perjalanan yang akan ditempuh Raja Klono Sewandana ke Kediri. Baik Patih. Kemudian para dayang berlatih untuk berperang. Sementara di Kerajaan Wengker jauh sebelum ia menikahi Dewi Songgolangit. Capek sekali. Dayang, cepat ke sini. Ya Baginda, ada yang bisa saya bantu? Dayang, kau tahu maksudku kan? Maaf Baginda, stok anak laki-laki kita sudah habis. Apa? Bagaimana bisa? Karena mereka trauma, jadi mereka bunuh diri, Baginda. Kalau begitu, carikan anak laki-laki yang lain saja. Baiklah Baginda. Baginda, sebaiknya Baginda menghentikan kebiasaan ini. Karena para orang tua anak laki-laki merasa sangat kehilangan saat anaknya dibawa oleh para dayang. Aku tidak bisa menghentikan kebiasaan ini. Karena anak laki-laki itu bagikan gadis-gadis cantik. Jadi sulit untuk menghentikan kebiasaan ini. Maaf Baginda, bukannya aku bermaksud untuk menjatuhkan Baginda Raja. Tapi kebiasaan ini sudah melewati batas. Sudahlah Patih, jangan menentangku. Aku ini rajamu. Aku bisa saja mencopot jabatanmu sebagai Patih. Tapi Baginda, Sudah. Aku tidak mau berdebat denganmu, Patih. Sebaiknya aku tidur saja. Saat tidur, Raja menerima sebuah pertanda. Jika Raja dapat memperistri Dewi Songgolangit, ia akan menghentikan kebiasaan buruknya. Maka ketika seluruh pejabat dan pendeta mendengar persyaratan yang diajukan Dewi Songgolangit, mereka tiada gentar. Seluruh kawula kerajaan, baik para pejabat, seniman, rakyat biasa rela bekerja keras guna memenuhi permintaan Dewi Songgolangit.
Namun, Patih Bujanggeleng tidak mampu untuk memenuhi syarat yang terakhir, yaitu hewan berkepala dua. Maafkan hamba, Baginda. Hamba belum bisa menemukan binatang berkepala dua tersebut. Tidak mengapa, soal binatang berkepala dua itu, aku sendiri yang akan mencarinya. Sekarang, tingkatkan kewaspadaan. Aku mencium gelagat kurang baik dari kerajaan tetangga. Maksud Baginda? Coba kamu menyamar menjadi rakyat biasa, berbaurulah dengan penduduk di pasar dan keramaian lainnya. Baik Baginda, titahmu akan segera hamba laksanakan. Kemudian Patih Bujanggeleng bersama beberapa dayang pergi menyamar. Kita sudah sampai di Bandar Angin. Iya, sebaiknya kita segera berbaur dengan rakyat agar identitas kita tidak ketahuan. Ya, Di mana kita dapat menemukan informasi mengenai perjalanan mereka menuju Kediri. entahlah. Sepertinya di sekitar sini tidak ada yang bisa ditanyai mengenai ini. Patih Bujanggeleng mendengar pembicaraan mereka dan menyiapkan sebuah jebakan. Bagaimana kalau kita bertanya kepada mereka? Baiklah, Salam Tuan. Salam. apakah Anda rakyat Bandar Angin? Tentu saja, ada apa? Kami ingin pergi ke Kediri. Apakah Anda tahu jalannya? Tentu saja, kalian dari sini lurus terus sampai ada pasar sapi, kemudian belok kanan, kemudian lurus lagi, lalu ada taman, kemudian belok kiri sampai kalian melihat gapura selamat datang. Kalian sudah sampai. Wah, terima kasih. Kami akan segera ke Kediri. Wah, ayo segera kita sampaikan ini kepada Patih. Ternyata mudah mengorek informasi ini. Ayo. Maaf, apa yang barusan Anda katakan? Tidak ada apa-apa. Apa yang akan kusampaikan pada atasanmu? Ada apa ini? Jangan pura-pura tidak paham. Kalian ada yang dari Lodaya kan? Dayang, serang! Serang! Karena prajurit Lodaya melawan, maka terpaksa para prajurit Bandar Angin membunuhnya. Patih Bujanggeleng dan prajurit kembali ke kerajaan. Apa yang kau dapatkan? Ada penyusup dari kerajaan Lodaya ingin mengorek keterangan tentang usaha Baginda memenuhi persyaratan Dewi Songgolangit. Raja Singabarong hendak merampas usaha Baginda dalam perjalanan menuju ke Kediri. Kurang ajar. Jadi, Raja Singabarong akan menggunakan cara licik untuk memperoleh Dewi Songgolangit. Kalau begitu, kita hancurkan kerajaan Lodaya. Siapkan bala tentara kita. Baik Baginda, titahmu akan segera hamba laksanakan. Sementara itu di Lodaya, Patih, kemarilah. Ada apa, Baginda? Di mana dayang-dayang yang kamu perintahkan untuk menyelidiki perjalanan Raja Karnasewandono? Mereka belum kembali, Baginda. Dayang bodoh. Mau sampai kapan mereka di sana? Mungkin sebentar lagi mereka sampai, Baginda. Patih, segera susul ke mereka ke perbatasan. Aku akan menunggu di Taman Sari karena kepalaku sangat gatal. Baik, Baginda. sementara Raja Singobarong segera pergi ke Taman Sari untuk menemui si burung merak. Hei burung merak, cepatlah patungi kutuku di kepalaku. Burung merak segera hinggap di bahu Raja Singobarong, lalu mematuki kutu-kutu di kepala Raja Singobarong. Patukan-patukan si burung merak terasa nikmat bagaikan buayan sehingga Raja Singobarong akhirnya tertidur. Ia sama sekali tak mengetahui keadaan di luar istana, karena tak ada prajurit yang berani melapor kepadanya. Memang sudah diperintahkan kepada prajurit bahwa jika ia sedang berada di Taman Sari, siapapun tidak boleh menemui dan mengganggunya. Jika perintah itu dilanggar, maka pelakunya akan dihukum mati. Karena tertidur, ia sama sekali tak mengetahui jika di luar istana pasukan Bandar Angin sudah datang menyerbu dan mengalahkan prajurit Lodaya.
kau hendak merampas usahaku dalam memenuhi persyaratan Dewi Songgolangit? Jadi kamu sudah tahu. Ya, maka untuk itu aku datang menghukummu. Seketika kepala Singobarong pun berubah. Burung merak yang bertengger di bahunya tiba-tiba melekat jadi satu dengan kepalanya, sehingga Raja Singobarong berkepala dua. Kurang ajar kau Klono Sewandono. Akhirnya, prajurit, bawa dia ke kerajaan. Baik, Baginda. Beberapa hari kemudian, Raja Klono Sewandono mengirim utusan yang memberitahukan Raja Kediri bahwa ia segera datang membawa persyaratan Dewi Songgolangit. Raja Kediri langsung memanggil Dewi Songgolangit. Putriku, apa kau benar-benar bersedia menjadi istri Raja Klono Sewandono? Ayahanda, apakah Raja Klono Sewandono sanggup memenuhi persyaratan hamba? Tentu saja, dia akan datang dengan semua persyaratan yang kau ajukan. Masalahnya sekarang, tidakkah kau menyesal menjadi istri Raja Klono Sewandono? Jika hal itu sudah jodoh, hamba akan menerimanya. Siapa tahu kehadiran hamba di sisinya akan merubah kebiasaan buruknya itu. Semoga Raja Klono Sewandono merupakan calon suami yang baik untukmu, Nak. Semoga ibu. Demikianlah, pada hari yang ditentukan datanglah rombongan Raja Klono Sewandono dengan kesenian reog sebagai pengiring. Raja Klono Sewandono datang dengan iringan 144 ekor kuda kembar dengan suara gamelan, gendang dan trompet aneh yang menimbulkan perpaduan suara aneh. Merdu mendayung-dayung. Ditambah lagi dengan hadirnya seekor binatang berkepala dua yang menari-nari liar namun indah dan menarik hati. Semua orang yang menonton bersorak kegirangan. Tanpa terasa mereka ikut menari-nari dan berjingkrak-jingkrak kegirangan mengikuti suara musik. Demikianlah pada akhirnya Dewi Songgolangit menjadi permaisuri Raja Klono Sewandono dan diboyong ke Bantarangin di Wengker. Wengker adalah nama lain dari Ponorogo, sehingga di kemudian hari kesenian reog itu disebut reog Ponorogo.